kita mencatat tadi bahwa kewirausahaan sosial itu bisa juga dilakukan oleh organisasi-organisasi bisnis. Organisasi bisnis biasanya langkah pertamanya itu adalah pada kegiatan corporate social responsibility. Okay. Jadi kita lihat kembarannya dari social entrepreneurship adalah corporate social responsibility. Oke, baik Ibu. Jadi tanggung jawab sosial korporat itu seperti proksi ya, proksi dari kewirausahaan sosial, gitu ya Ibu Riga. Bagaimana Pak Bastian melihat ini? Ya, terima kasih, cukup menarik paparan dari Ibu Riga. Jadi sebelum masuk ke lebih dalam, gerakan social entrepreneurship ini sudah ada 2-3 dekade terakhir. Iya. Gerakan ini berkontribusi sebenarnya untuk mengatasi beberapa permasalahan di sektor sosial dan kemasyarakatan. Iya. Beberapa pelopor untuk gerakan ini salah satunya adalah Muhammad Yunus dari Grameen Bank, kemudian ada Bill Drayton, Ashoka Foundation dari Amerika Serikat, kemudian juga ada Alice Tepper Marlin, Social Accountability dari Amerika Serikat. Gerakan ini sudah 2-3 dekade yang lalu, tapi relatif cukup baru di Indonesia. Yeah. Sebelum masuk lebih dalam, jadi apa yang disampaikan Ibu Avanti di depan tadi bahwa social entrepreneurship dan community development itu satu kaitan yang tidak bisa lepas, yang berupaya untuk meningkatkan kapasitas inovasi tadi. Yeah. Nah, saya menggarisbawahi bahwa apa yang kami lakukan, yang Pupuk Bandung lakukan selama ini, capaian tertinggi adalah tingkat kesejahteraan. Yeah. Jadi apapun bentuk kegiatannya, proyek dan program, keberhasilannya adalah tingkat kesejahteraan. Indikator yang paling mudah untuk mengukur kesejahteraan tadi ada 2, Bu. Yang pertama adalah pendapatan meningkat dari target group atau beneficiaries, dan yang kedua adalah serapan tenaga kerja. Yeah. Bagaimana upaya untuk meningkatkan 2 indikator tadi? Salah satunya adalah membangun satu aspek yang namanya kapasitas inovatif. Yeah. Jadi kapasitas inovatif ini seperti kolaboratif, sinergi, partisipatif, itu suatu hal yang tidak bisa lepas dari membangun kapasitas inovatif. Sebelum masuk ke kapasitas inovatif, saya kira ada beberapa metode untuk masuk ke situ, seperti platform cluster industri, kemudian bentuk-bentuk kegiatan yang terkait dengan sektor swasta seperti corporate social responsibility kalau di perusahaan swasta, kemudian program kemitraan dan bina lingkungan kalau di BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Jadi prinsip dasar dari social entrepreneurship dan community development itu sudah ada di Indonesia, tapi ada beberapa fondasi dasar, Bu, bahwa kewirausahaan sosial itu tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan di community, di masyarakat, baik itu ekonomi, kemudian sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kepemilikan dari intervensi yang kita lakukan itu adalah komunitas. Jadi bukan pemodal atau satu individu, tapi komunitas. Bentuknya bisa bermacam-macam, apakah itu perkumpulan, asosiasi, perhimpunan, koperasi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ada satu aktivitas bisnis di dalam intervensi tadi. Jadi bisnis ini intinya adalah untuk berkontribusi terhadap permasalahan masyarakat tadi, seperti ekonomi, ya serapan tenaga kerja, kemudian problem tidak memiliki hunian atau rumah, lingkungan, sanitasi dan lain sebagainya. Itu pendapat saya. Jadi saya lihatnya begini, karena di satu sisi adalah pada resipient atau mereka yang menerima bantuan ataupun katakanlah program-program yang dilakukan oleh lembaga nirlaba. Nah, tetapi social entrepreneurship dalam pengertian yang lebih luas itu adalah bagaimana lembaga nirlaba ini memperoleh dana yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah,
dahulu itu biasanya ada orang yang memiliki angel funds atau dana yang sifatnya untuk filantropi diberikan kepada lembaga-lembaga nirlaba ini, dan lembaga-lembaga nirlaba lalu menggunakannya untuk membantu masyarakat, jadi sebagai perantara. Angel investor, Bu, ya? Kalau dari funds-nya itu disebut angel funds. Nah, sekarang banyak lembaga-lembaga nirlaba ini, jadi NGOs ini yang harus mencari inovasi tersendiri. Jadi ada dua aspek inovasi. Bagaimana di dalam pengembangan community development itu para penerima atau katakanlah mereka yang ditingkatkan kemampuannya ini memiliki celah-celah kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan berbisnis yang bisa meningkatkan kemampuan mereka. Tapi di sisi lain yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana lembaga nirlaba ini sendiri tidak bergantung dari dana filantropi itu, tetapi dia bisa mempunyai perolehan dana, dan inilah inovasi yang berat sekali diperlukan oleh lembaga-lembaga nirlaba untuk bisa memperoleh dana dari kegiatannya sendiri. Baik, terima kasih Ibu Riga. Menarik di sini para pemirsa, digarisbawahi isunya adalah bagaimana lembaga nirlaba memperoleh dana untuk mendukung pembangunan komunitas, begitu ya? Iya. Itu yang pertama, dan yang kedua, bagaimana lembaga nirlaba dapat berinovasi sehingga mereka bisa mandiri, untuk menjalankan misinya. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Lihat tayangan yang berikut ini. Terima kasih.